Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama Serjal Fauzi. Ini dia Aulon Watch Neo. Bisa jadi alternatif bagi kalian yang pengen nyobain gaya seperti pakai Amazfit T-Rex 3 Pro. Tapi kalau T-Rex 3 Pro itu kan harganya 6 juta. Sedangkan Watch Neo dari Aulon ini cuma 500 ribuan aja. Di harga segini, Watch Neo dari Aulon bisa menawarkan built-in GPS, bodinya cakep dan juga tangguh. Dan tentunya sudah bisa sharing data ke Strava. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita mulai bahas nih Aulon Watch Neo. Ya, desain dari Aulon Watch Neo ini memang terinspirasi dari Amazfit T-Rex 3 series, terutama yang 48 mm. Dan patahan-patahannya juga mirip banget sih. Ya, sekilas mah orang bakal ngira kita tuh kayak pakai T-Rex ya. Karena saya kebetulan masih ada T-Rex 3 Pro versi 48 mm, jadi pas disandingkan memang cukup mirip. Yang beda di Watch Neo untuk bagian shouldernya ini dikasih warna merah dengan branding Aulon. Kemudian tombol-tombolnya juga di sini cuma ada 3 yang tombolnya itu kerasa nonjol. Di sini ada tombol menu, kemudian tombol GPS alias shortcut ke olahraga, dan juga tombol heart. Ini tuh by default dia masih kosongan karena kita bisa custom tombol ini untuk apa. Nah, yang jadi pembeda lagi yaitu bagian senternya. Jadi satu tombol yang absen di sini posisinya digantikan oleh flashlight. Gak nyangka loh, sampai bagian senternya pun dibawa ke sini. Ya biar afdol lah ya, karena ini kan smartwatch outdoor. Kemudian untuk material smartwatch ini untuk bagian bezelnya dia dari metal dan ada baut-baut. Bautnya itu real ya, bukan hiasan doang. Kemudian bagian casing sampai ke belakang ini masih pakai polikarbonat atau plastik. Tampilan belakangnya seperti ini, ada branding Aulon, kemudian lampu LED dan juga sensor-sensor. Tonjolannya di sini cukup tipis ya untuk sebuah smartwatch rugged. Kemudian di bawahnya di situ ada 2-pin pogo magnetik untuk charging. Nah, kalau diperhatikan lebih teliti ya, smartwatch ini tuh udah built-in speaker. Jadi artinya dia udah support fitur Bluetooth call. Instalasi strap dia menggunakan sistem quick release di ukuran 22 mm. Tampilan strapnya juga sama rugged ya, tangguh. Penyangganya di sini ada 2 tanpa sistem lock satupun dan bakalnya dia udah pakai metal, ada branding Aulon di situ. Untuk tombolnya di sini kerasa kliki dan jenis olahraga yang didukung di Watch Neo ini total ada 110 mode olahraga. Dengan built-in GPS, ini salah satu keunggulan dari smartwatch ini yang harganya cuma 500 ribuan aja. Sekarang kita lihat user interface untuk olahraga, terutama lari ya. Di sini kita bisa set goal. Open goal, jarak, waktu, dan juga konsumsi. Jadi tidak ada mode interval di sini. Oke, untuk user interface awalnya seperti ini, ada koneksi GPS, jenis olahraga, kemudian BPM, ini keluar ya angkanya karena saya sengaja sentuhkan ke jari, dan di situ ada hitung mundur. Kita lewati aja. Di bagian depan atau bagian atas di sini ada pemanasan, itu sesuai dengan heart rate-nya ya yang melingkar di samping. Kemudian ada status GPS, waktu olahraga, BPM, kalori yang terbakar, jarak yang ditempuh. Kemudian ada waktu nyata. Geser lagi ke bawah, di sini ada kilometer per jam, jadi ada pace-nya, kecepatan, dan satu lagi di sini ada langkah dan juga cadence. Jadi cukup lengkap ya. Masih bisa digeser ke samping untuk pengaturan media dan geser lagi ke samping untuk opsi akhiri dan juga lanjutkan. Untuk dimensinya kalau saya ukur ini sih mencapai 49 mm. Lag to lag di 56 mm. Ketebalan lumayan ya 13 mm. Dan bobotnya mencapai 57 gram. Oke, ini dia Aulon Watch Neo. Di pergelangan tangan saya 15 cm. Ini kerasa kegedean ya karena ukurannya juga memang jumbo. 49 mm. Rest cueknya seperti ini. Responsif ya. Oke, kurang. Wah, kenapa nih? Oke, harus agak sedikit miring ke depan. Sekali lagi. Nah, ini lancar. Oke, lancar ternyata. Nice. Aplikasi penyandingan smartwatch ini menggunakan Fit Cloud Pro, bisa di Android dan juga iOS. Untuk sharing data pihak ketiganya di sini cuma ada Google Fit dan juga Health Connect. Kalau mau ke Strava tentu kamu tinggal sambungkan dari Google Fit ya ke Strava. Tentunya setelah kamu tautkan ini ke akun Google Fit kamu. Selanjutnya untuk panel display. Aulon Watch Neo ini menggunakan panel display IPS.
Nah sayangnya ada misinformasi nih. Di judul produk di toko resmi Aolon itu ditulis 1,4 inci AMOLED. Sedangkan di keterangan gambarnya itu IPS. Nah ini semoga segera dibenerin ya oleh pihak Aolon. Karena yang tertera di dusnya juga itu IPS, bukan panel display AMOLED. Untuk refresh rate tidak ada keterangan, tapi ini udah cukup smooth ya, dan kayaknya belum 60 Hz. Ya ini juga harganya murah kan, 500 ribuan. Dan untuk penggunaan outdoor juga masih cukup nyaman. Sekarang kita masuk ke user interface. Tarik dari atas untuk masuk ke quick setting. Ini dia tampilan quick settingnya, melingkar gitu. Dan ini tidak bisa kita custom. Tarik dari bawah untuk masuk ke notifikasi. Tampilan notifikasinya so-so biasa-biasa aja ya. Karakter yang ditampilkan itu ya cukup sedikit sih. Tapi di bagian notifikasi ini bagusnya dia nggak kerasa lelet berat gimana gitu. Lancar-lancar aja. Kita tarik dari samping untuk masuk ke widget. Animasinya seperti itu. Ini bisa kita custom, tambah dan kurangi sesuai selera. Kemudian untuk tampilan menunya seperti ini. Total ada 2 opsi aja ya untuk gonta-ganti tema tampilan menu. Kalau saya sendiri ya lebih suka tampilan list aja biar lebih gampang dipahami. Untuk pengaturan yang bisa kita langsung setting di smartwatch-nya ini cukup banyak. Remote musik berjalan dengan baik ya, bahkan kita nyetel YouTube pun bisa diatur dari remote ini. Spotify aman ya, dan profil judul lagunya juga masuk dengan baik. Untuk remote kamera bagusnya di sini bakal langsung ke trigger. Kita buka dari jam di HP langsung masuk ke aplikasi kamera. Tentu ini bukan aplikasi kamera bawaan HP ya, tapi dari FitCloud Pro-nya. Kita bisa ngambil foto dengan menggoyangkan doang. Tapi tidak bisa dihapus tuh timernya. Jadi ya harus nunggu 3 detik. Fitur menarik lainnya sebagai penunjang smartwatch outdoor, dia juga udah dibekali kompas. Performa kompasnya ini cukup bagus untuk kelas harga segini. Smooth lah pergerakannya ya. Sekarang kita tes sederhana ya untuk kualitas heart rate monitoring dan juga SPO2. Oke, di sini 76, di sini 77. Turun 75, di sini 75 juga. Nice. Oke, untuk SPO2 di sini 99, sedangkan di sini 97. Fitur kesehatan lain seperti di sini ada sleep tracker dan juga latihan pernafasan. Oke, itu dia review saya untuk Aolon Watch Neo, smartwatch 500 ribuan yang form factornya atau desainnya tuh rugged, mirip banget dengan Amazfit T-Rex 3 series. Bagi kalian yang tertarik dengan Aolon Watch Neo, langsung aja ke kolom deskripsi, link pembeliannya saya sertakan di sana. Ditunggu ya video tes sensor, GPS, dan juga heart rate monitoring untuk smartwatch ini. Oke, Rizal Puji pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.